Baik, selamat malam seluruh pemirsa. Masih bersama radio KPC Taiwan. Di sini dengan Yahya. Selamat malam. Ya, di malam yang dingin dan gelap sepi ini kita akan bersama-sama belajar komputer. Iya, Bapak dulu kan penyiar radio ceritanya. Jadi kalau udah pakai headset, pakai kayak gini jadi teringat siaran kan? Radio rusak. Ya, kita akan belajar komputer, tapi memang ini aneh bin ajaib karena memang komputernya nggak ada, jadi nggak bisa praktek. Padahal Bapak paling suka mengajar yang praktek loh, karena lebih gampang. Kita bisa langsung coba, ya. Kalau nggak praktek itu nggak enak. Kalau kalau sekarang kan di Facebook itu masih zaman kan, tren wanita zaman sekarang adalah men-share menu-menu. Ngelihat di Facebook, di-share. Di-share. Bikin otak-otak, di-share di Facebook. Entah kapan masaknya pun. Bapak ngetik aja masih 2 jari, kalian minta ajarin 10 jari. Kita kalau kalau belajar itu nggak boleh stres-stres, ya. Nanti gila. Udah hidup susah, kerjaan susah, majikan galak, uang habis, utang banyak, belajar udah nggak ngelihat orangnya langsung, stres pula, banyak PR, wah bunuh diri nanti. Oke, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, ya. Minggu lalu Bapak menggantikan jamnya Miss Murni tentang pengantar Microsoft Office. Masih ingat kan perbedaan antara kapan sih saya gunakan Microsoft Office? Microsoft Office itu banyak digunakan aplikasinya untuk pekerjaan kantor, ya. Yang paling sering digunakan itu ada 3, yaitu ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Itu yang akan kita pelajari, ya. Nah, untuk Microsoft Excel kemarin fungsinya yaitu untuk mengolah data. Kemudian mengolah tabel, mengolah angka. Sedangkan Microsoft Word itu tamanya ada pengolahan kata. Pengolahan kata, pengolahan gambar juga bisa. Kemudian tapi utamanya untuk kata, makanya disebutnya Microsoft Word, ya. Ya. Oke. Salam buat akongnya, Raini. Jangan galak-galak, yang sabar. Namanya juga orang tua. Kemudian ada Microsoft PowerPoint. PowerPoint itu untuk membuat presentasi. Nah, seperti biasa akan dibuka dengan sebuah kata-kata mutiara. Bapak suka kata-kata mutiara seperti ini kan? Tapi ini bukan dari Mario Teguh, ya. Ini dari Abraham Lincoln, ya. I will study and get ready, and perhaps my change will come. Ya, saya akan belajar, ya, dan mulai mempersiapkan diri, dan mungkin, ya, mungkin kesempatan itu akan datang. Itu artinya. Jadi mulai sekarang setiap kita
merasa kalau kita kurang, kita ingin maju, kita harus segera mempersiapkan diri, belajar sekarang juga. Karena kemungkinan kesempatan itu kan datang. Nah, kesempatan itu kan kita datangnya kita nggak tahu kapan. Nah, waktu kesempatan itu datang, waktu Tuhan kasih kesempatan, Allah kasih kesempatan, ternyata kita nggak siap, kesempatan itu lewat, gitu. Ya, jadi kapanpun kalian merasa bahwa kalian akan belajar, mau belajar, nggak usah tunggu lama-lama, nggak usah banyak pertimbangan, belajarlah, ya, jangan ditunda, karena nanti kita akan kehilangan waktu, seperti itu ya. Pokoknya nggak ada kata terlambat untuk belajar. Setuju saudara-saudara? Iya, Rikayani, selamat datang. Welcome to the jungle. Ya, setuju. Harus setuju. Kalau nggak setuju gimana? Masa nggak setuju sama gurunya? Iya, kujambak nanti. Kok nggak setuju kujambak kalian? Gitu kalau orang Batak kan. Nah, eh kemarin Bapak agak kebingungan ya karena Bapak pakai PDF modulnya dan ternyata memang perlu dibuat PowerPoint-nya supaya lebih jelas karena nggak bisa langsung menunjukkan aplikasinya ke kalian. Jadi cara memulai aplikasi Microsoft Word ini kita ini ada tombol di sini ya. Nanti kalau ada rezeki lebih, tabung-tabung kan, beli netbook yang murahan. Saya kan nggak apa-apa, tapi bisa belajar ya. Ini laptop Bapak ini udah dari tahun berapa ya? Udah dari tahun 2010 ya. Udah hampir 5 tahun, makanya udah tua banget. Nah, ini tombol start ini untuk memulai. Jadi kalau kita klik, kemudian kita akan masuk ke menu program. Ini namanya menu program kalau di tiap laptop ya. Menu program. Kalau di Android juga ada. Kalau ada di home, setelah home kita pencet semua program yang ada di situ nongol. Cuman beda tampilan aja. Boleh? Mau nanya apa, Naswa? Tombol itu sama dengan booting. Oh, bukan. Kalau booting itu ya, kalau kita mau memulai komputer, laptop, itu biasanya pertama keluar itu adalah tampilan warna hitam. Di situ ada misalkan Windows starting. Jadi dia booting itu kayak pemanasan. Nah, itu booting. Jadi kalau kita ada punya Android, dimatikan, terus dihidupkan, pertama dia pasti ngebooting. Keluar Samsung bla 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 gitu. Itu hanya booting. Ya. Insya Allah bulan depan gajian beli netbook. Pamer Nur, tentang gajinya banyak. Ini Natswa mau tanya apa? Nanya Bapak udah nikah atau belum? Bapak udah nikah. Sayang sekali. Kalian nggak bisa lagi karena Bapak sudah memiliki cinta. Nggak ya? Sopo juga yang nanya. Promosi. Harus sombong loh kalau udah nikah itu. Biar jelek ada yang mau. Ah, kemarin saya bikin data absensi siswa di Excel tapi nggak bisa di save. Saya pakai Excel 2003.
Pakai laptop, pakai laptop atau pakai Android? Pakai laptop, kenapa nggak bisa di save? Mungkin waktu nge-save-nya itu ekstensinya di bawahnya harus diganti dulu. Ya, ekstensinya diganti dulu mungkin. Kedip-kedip. Oh, udah. Tanya Pak Hasan malah suruh copy terus paste tapi i- nanti Naswa kita chattingan aja lewat Facebook ya. Ya. Nanti kita chattingan lewat Facebook aja, oke? Nanti temen yang lain bubar loh kalau Bapak jawab kamu. Ini soalnya teknis ya. Nanti kita ngomong di Facebook. Oke ya? Tenang, gratis. Ya. Jadi caranya ini tombol ini adanya di pojok bawah ya, pojok bawah. Kemudian diklik aja nanti keluar semua program. Kemudian kalian cari eh, Microsoft Word. Atau kalau tidak mau capek-capek nyari bisa diklik di sini ya. Ini Bapak kebetulan pakai Windows 7. Ya, Windows 7. Ini pakai Windows 7 bisa langsung kalian klik, misal kalian ketik Microsoft Word, langsung di search, nanti langsung keluar ya. Kalau ini pakai cara cepatnya. Nah, di modul itu memang Microsoft Word-nya 2007. Tapi di laptop Bapak Microsoft Office-nya udah 2013 ya. Jadi intinya sama saja, cuman peletakannya aja yang berbeda ya. Jadi jangan bingung. Fungsi-fungsinya sama saja, cuman tampilannya saja yang berbeda ya. Jadi pertama kali membuka Microsoft Word yang 2013 ya, Dennis pakai 2013 juga. Akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi yang di sini ini adalah menunjukkan iya. Jadi ini adalah menunjukkan file-file yang pernah Bapak buat dan dibuka ya, dibuka belum lama dibuka. Jadi di sini. Jadi kalau mau buka, misalkan kalian kehilangan file, kemudian kalian buka Word yang baru, kalian lihat aja recent dokumen. Recent dokumen itu berarti yang terbaru. Kalian bisa lihat, oh di sini. Siapa tahu kadang-kadang kalau anak-anak sekarang asal save aja, foldernya lupa di mana. Kita bisa lihat di sini, di bagian ini. Mana dokumen-dokumen yang baru saja terbuka ya. Semakin dia lama dia akan ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai hilang gitu. Kemudian di sini menunjukkan beberapa pilihan ya. Jadi ini ada yang kalau yang paling sering dipakai ini blank dokumen. Kalau blank dokumen itu dipakai, dia langsung di dalamnya tidak ada pilihan apa-apa, betul-betul blank, kosong ya. Tapi kalau yang kita pilih seperti ini, di dalamnya sudah ada format ya. Nah, kadang-kadang orang mau yang udah langsung ada format, dia tinggal pilih. Ini udah disediakan desainnya. Baik si Microsoft Word. Ya. Udah ada desainnya.
Nah, kali ini kita akan coba yang paling umum kita gunakan yang blank dokumen. Jadi ini kita klik ya, ecek-eceknya diklik, etok-etoknya. Ya, bisa harusnya. Tapi di sini bapak nggak bisa, nggak. Biasanya kalau nggak bisa, mungkin belum di-download ya. Harus connect ke internet. Nah, kalau yang blank dokumen itu sudah dibuka, bentuknya akan seperti ini. Kemarin sudah Bapak sebutkan. Jadi, nah, ini yang namanya menu. Ya. Ini namanya menu. Jadi kalau kita belajar komputer itu jangan jadi clickers. Tahu clickers? Orang-orang sekarang kebanyakan jadi clickers. Kalau misalkan ada akhiran er ya, dari sebuah kata kerja, misalkan ups, teacher, karena teach itu mengajar, itu orangnya, berarti guru, orang yang suka mengajar. Nah, kalau kalian kebanyakan anak-anak sekarang namanya clicker. Kenapa clicker? Karena jagonya cuma ngeklik. Kenapa Bapak sebut seperti itu? Karena kalian nggak tahu fungsi dari yang kalian klik itu untuk apa. Nah, itu namanya pembodohan. Jadi kita jangan ngikutin tutorial, tapi kita nggak ngerti apa yang kita klik. Jadi harus tahu benar-benar, ya. Setiap, iya nggak tahu kegunaannya apa, cuman ngikutin yang di depan mata aja. Jadi ibarat kalau kalian pernah lihat manusia zombie, ya, manusia zombie itu yang katanya dari mati terus bangun lagi kalau di film-film itu kan. Cuman mulutnya mangap, matanya melotot, tapi bergerak gitu loh. Selamat malam Ratna. Boleh, boleh. Selamat datang. Langsung gabung saja barusan mulai. Nah itu. Jadi biasakan jangan jadi clickers. Dalam hal apa saja jangan jadi orang yang ngikutin aja. Ngikutin tapi nggak ngerti apa yang dikerjakan ya. Itu nggak akan pernah berhasil. Jadi usahakan untuk paham, benar-benar paham. Jadi ini namanya menu bar. Ya, yang di atas ini. Dia ada file, ada home, ada insert, ada design, ada page layout, ada reference, ada mailing, ada review, view. Ini ada EndNote. EndNote itu untuk tambahan ya. Ini Bapak install sendiri. Jadi utamanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9. Sebenarnya kalau kita mau belajar bahasa Inggris, sangat gampang untuk menebak dari setiap menu bar ini isinya apa sih gitu. Tanpa harus membuka satu-satu ya. File, ini pasti berhubungan dengan file, berhubungan dengan pembuatan dokumen baru, penyimpanan, namanya juga file ya. Coba simpan filenya di atas lemari. Kalau kita punya kertas-kertas itu namanya file. Berkas-berkas itu namanya file, data-data itu namanya file. Makanya dia di situ. Kemudian juga ada home. Kalau home itu sama dengan di Android. Home itu artinya rumah. Rumah. Kalau di dalam rumah itu semuanya ada di dalam rumah, ya. Jadi home itu yang utama, itu yang paling biasanya isinya paling banyak home, ya. Rumah.
Kalau kandang ayam kan beda lagi. Kamu tidur di mana? Di rumah. Ya iyalah, masa di kandang ayam. Berarti home itu ada semuanya di situ. Pak, tiap pola margin nanti dibahas ya. Rika nanti dibahas, disimpan dulu eh, pertanyaannya. Rika nanya soal margin, nanti dibahas, ada sendiri ya. Ini Bapak antarkan dulu satu persatu dulu. Nanti itunya ada ya. Sabar ya. Ini kalian semangat banget. Bapak aja nggak semangat. Nggak ada yang semangat ini. Kemudian insert. Insert itu artinya memasukkan, ya. In itu ke dalam, jadi memasukkan, insert. Jadi kalau kita punya teks, ya, mau dimasukkan sesuatu, disisipkan, itu namanya insert, ya. Jadi diingat, home itu rumah, file itu berkas, insert itu memasukkan. Kemudian desain jelas, ini desain ya. Jadi menyusun ya, membuat kreasi, desain. Jadi berhubungan dengan gambar, huruf, itu desain. Kemudian page layout, ini yang berhubungan dengan margin. Pertanyaannya si Rika tadi. Hah? Habis jamu kenapa, Mas? Memang minum jamu ya? Oh, biar semangat ya. Oh. Jangan kunyit asam loh, Mas. Itu buat perempuan. Ya. Kemudian nanti Bapak kalau guyon lupa ya. Nggak fokus. Ayo fokus ya, fokus. Ini gara-gara si Mas Natswa nih ngomongin jamu. Emang madu telur. Oke, kemudian reference itu berkaitan dengan seperti daftar pustaka ya. Jadi sumber-sumber lain. Kalau kita mau menyambung ke internet, kita cari bahan-bahan lain bisa lewat reference. Kemudian ada my links, ini berhubungan dengan email ya. Kemudian review ini berhubungan dengan, kalau zaman sekarang kalau kalian nanti berkesempatan kuliah, kemudian mengumpulkan tugas akhir dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan, nanti dosennya sekarang kirim email ya, misalkan, oh Rika tolong kirim email skripsi kamu ke Bapak ya, nanti Bapak koreksi. Nah, ngoreksinya pakai review. Jadi nggak model zaman dahulu kala di print out terus dimerah-merahin, dicoret-coret, perbaiki gitu, enggak. Tapi pakai review, bisa dikasih tanda, dikasih merah, ganti, salah ini, cemananya kau, bodoh kali kau, misalkan seperti itu ya. Kemudian view itu untuk melihat ya, view itu melihat. Kalau jadi orang kalau ngomong view-nya bagus di sini dari 101 itu view-nya bagus loh. Dari dom Bapak kalau ngelihat ke bawah bagus loh. Apalagi lompat ke bawah. Lebih bagus. Ya, ini namanya menubar. Jadi satu persatu harus paham. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti soal ujian, soal UTS-nya Bapak bentuknya pilihan ganda ya. Jadi nanti misalkan menubar, misalkan soalnya misalkan seperti ini. Contoh nih ya, misalkan menubar di bawah ini yang berfungsi untuk memasukkan gambar pada sebuah teks adalah A. File,
B. Home, C. Insert, D. Design. Coba apa jawabannya? Insert. Betul. Curang Mas Najwa soalnya punya laptop, jadi dia cepet ya. Nah, iya, insert berarti dengerin semua ya. Nah, jadi file, home, insert buat masukkan. Ada yang masih bingung fungsinya apa? Kemudian dokumen satu ini nama filenya. Kalau masih seperti ini berarti dia belum di save, ya, belum disimpan. Masih 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 barusan dibuka. Neng Azah bingung yang mana? Desain tadi untuk mendesain, ya, mendesain. Aduh. Oke. Neng Azah Bapak jelasin lagi ya, tapi sekilas saja. Ya. Ya, tuh betul. Betul Miss Riani. File itu gunanya untuk mengolah berkas, menyimpan, kemudian untuk membuat berkas yang baru, ya, untuk memodifikasi, untuk mengolah datanya itu pakai file. Kalau home itu adalah menu utama dari Microsoft Word. Hampir semuanya ada di situ, di home, ya. Kemudian insert itu untuk memasukkan gambar. Ya, kalau kita punya teks, mau diselipin foto pacar kita, misalkan foto anak istri kita, foto selingkuhan kita, gunakan insert, ya. Kemudian desain itu untuk membuat desain, ya, desain untuk membuat kreasi. Dalam bentuk apa? Warnanya, tulisannya, bentuknya. Mau dibuat horizontal itu bentuk datar atau vertikal atau jengkang ke kiri, jengkang ke kanan gitu. Ya. Seperti itu. Do you know jengkang? Apa ya? Bapak pun kok nemu kata-kata jengkang ya. Di Lampung dulu pernah dengar. Kalau kalian tahu kata jengkang berarti kalian pernah berbahagia. Masa kecil kalian berbahagia. Kalau nggak ngerti berarti masa kecil kalian nggak bahagia. Ah, jengkang kok ubi rebus. Jengkang itu jatuh loh. Jatuh telentang itu jengkang. Ku adine lho, aja tiba jengkang ku. Kejeduk sirahe. Ya. Hati-hati jangan jatuh cinta, tapi jangan diganti. Jangan jengkang cinta. Jatuh udah biasa, kalau jengkang kan geblak. Maksudnya tulisannya itu dibuat telentang, dibuat tengkurap, dibuat gimana. Nah, itu pakai desain ya. Kemudian page layout itu untuk mengatur halaman. Kalau Neng Azah itu mau mengatur ukuran kertasnya, dari kiri berapa sentimeter, dari kanan berapa sentimeter, dari bawah berapa sentimeter, ya. Sentimeter, milimeter, jangan kilometer. Jauh banget kok kilometer. Ya, ya, sorry Miss Riani. Nanti Bapak pakai bahasa Inggris ya. Don't worry. We will speak English. Asal jangan ngomong Mandarin, Bapak belum pintar. Cuman bisa san. Habis itu lupa. Kalau itu page layout ya, untuk lebih ke halaman, mengatur halaman.
ukuran kertas, paragrafnya berapa, dari kiri berapa, kanan berapa, atas berapa, bawah berapa. Nah, reference itu untuk mencari sumber lain, seperti daftar pustakanya. Kalau kita mau menulis di, kalau membuat teks, membuat apa, kemudian sumbernya kurang, bisa masuk reference, itu bisa connect ke internet. Jadi bisa langsung browsing. Kemudian mailing itu, ya, nanti ada patokannya ya. Nanti Bapak kasih tahu patokannya, Rika ya. Kemudian review itu untuk memberikan koreksi, ya. Jadi biasanya digunakan untuk dosen-dosen, para pengajar untuk mengoreksi berkas. Kalau ada yang salah, kasih coret warna merah, kasih tulisan. Oneng kamu ya, kerjakan lagi, misalkan gitu. Ini nyontek ya, malas gitu. Misalkan seperti itu, kasih tanda, terus kasih balon-balon, bisa dikasih balon-balon. Yang mau coba review bisa dibuka di laptopnya nanti. View itu untuk melihat ya, untuk melihat dokumennya. Kemudian ini namanya menubar, ya. Ini menubar. File, home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, view. Ya, ini menubar utama. Kalau ini Bapak tambah extension lagi. Ini untuk membuat daftar pustaka otomatis, namanya EndNote, ya. Kemudian di sini ada jalan pintas, ya. Ada jalan pintas di sini untuk membuat file baru. Ini membuat file baru. Kemudian ini untuk meng-save yang gambarnya floppy disk, disket. Ini namanya undo. Undo itu mengulang ke belakang. Redo itu maju ke depan, ya. Ini undo sama redo. Mailing tadi untuk connect ke internet, ke email. Jadi kalau kita habis nulis surat, misalkan surat cinta atau pemutusan cinta, kemudian mau langsung dikirim email, nggak usah, itu bisa pakai mailing, ya. Mailing. Jadi kata dasarnya dari mail, ya, mail. Surat lamaran bisa, ya. Lamar gadis atau ngelamar cowok, lamar kerja, ya. Ya. Bisa. Cuman memang jarang dipakai sih. Biasanya orang, Bapak juga paling suka cuman di save, baru nanti buka email, baru dikirim seperti itu. Meskipun Bapak sudah pakai lama Microsoft Word ini, tapi memang ya Bapak akui, Bapak belum, tidak semua menu yang ada di Microsoft Word ini pernah Bapak coba, ya, jujur, ya. Jadi kalau di komputer itu semakin banyak praktek, semakin bisa, ya. Kalau nggak pernah praktek, nggak akan bisa, gitu. Pak, kalau jumpa masalah gimana? Nanyanya gimana? Bisa dari Google, internet, bisa tanya sama orang, bisa tanya sama teman, dengan siapa, bisa baca buku, seperti itu. Jadi kalau cuman dari pelajaran saja nggak akan pernah. Jangan pernah berharap selesai dari mata pelajaran ini kemudian kalian akan ahli Microsoft Word. Nggak, ya. Karena Bapak mengajarnya juga cuman berapa persen gitu. Prakteknya juga enggak gitu. Nanti waktu pertemuan paling kita bisa praktek. Coba, ya. Kalau yang udah punya netbook, punya laptop, ya bisa langsung praktek. Bisa langsung dibuka-buka. Oh, ini. Nah, Microsoft Word itu setiap tahun biasanya update, ya. Ada yang 2007, 2003, ada yang 2010, ada yang 2013. Nah, yang 2014, 15 Bapak belum ketemu. Tapi Bapak berusaha untuk update sebisa mungkin update. Jadi biar ngikutin. Kenapa Cencu?
Nah, eh kalau nah, kalau tanda Word ini diklik ya. Ya, nanti Raini ya. Nanti ada bagian itu. Semua nanti Bapak bahas kok ya. Nanti biar nggak loncat-loncat, disimpan dulu. Nah, jadi kalau misalkan eh tanda Word ini kita klik yang di sini, maka akan muncul seperti ini. Nah, dia ada menu-menu lain, ya. Ada info. Oke, ya. Nanti belajar dari YouTube ya, Miss Riani ya. Jadi di dalam info itu bisa kelihatan ada 3. Yang pertama protect dokumen. Protect dokumen ini berhubungan dengan di password apa enggak gitu. Mau di password apa enggak. Nah, Bapak kan tadi bilang kalian jangan jadi clickers. Jadi seperti ini jarang orang mau mempelajari, ya. Jadi berhubungan sama password. Jadi dokumen kita itu bisa kita protect. Yang cuman buka cuman kamu. Misalkan kamu ada beberapa orang yang suka nulis diary, ya. Biasanya cewek itu suka nulis diary. Misalkan dia rajin nulis diary supaya dia suka nulis gitu. Suka nulis novel atau nanti nulis blog di internet. Dia nulis diary. Dear Diary. Hari ini tanggal 29 Desember saya ketemu cowok ganteng loh, misalkan gitu. Nah, itu kan rahasia. Kalau dibuka orang bagaimana? Kita password ada di protect dokumen. Oh, Debbie ya? Oh, iya. Oh. Makanya besok pakai nama Debbie. Bapak antara tadi ada KF sama angkatan 3, jadi salah. Oke. Salam buat akongnya. Dikasih minum susu ya. Kemudian ini berhubungan dengan protect dokumen. Jadi melindungi dokumen. Kita pasang password. Ada di sini. Kemudian inspect dokumen. Inspect dokumen itu adalah kita mau memeriksa. Ketawa aja sih Raini ini. Ya, memeriksa dokumen. Apa yang diperiksa? Misalkan kita mau tahu dokumen itu setelah diperiksa dosen kita masih ada review yang belum kita perbaiki nggak, gitu. Atau ada yang salah nggak dengan header dan footer, ya. Header itu catatan di atas, footer itu catatan di bawah, catatan kaki footer. Kalau header ya. Seperti itu. Jadi memeriksa dokumen. Kemudian kita juga tahu versi berapa dari Microsoft Office-nya. Versi 2003, 2007, 2013. Jadi seperti ini. Kalau misalkan Mas Natswa di laptopnya 2003, kemudian Bapak kirimkan Microsoft Office yang 2013, bisa jadi nggak bisa dibuka, ya. Karena beda versi gitu. Jadi kalau misalkan yang atas dibuka ke bawah itu bermasalah. Tapi kalau 2003 dibuka di 2013 nggak bermasalah. Seperti itu. Ya. Jadi beda versi itu bisa sangat berbahaya. Makanya harus update Microsoft Office-nya. Nah, iya. Makanya paling aman itu 2013. Nah, 2013 itu di pilihannya itu kita bisa pilih
bisa doc di UCK ya. Jadi bisa kalau ada file misalkan namanya cinta dot, nah ada lagi cinta dot, yang atas ini adalah versi 2003 yang lama. Ya. Nah, yang ini versi baru 2007 sampai 13. Nah, kalau misalkan kita punya file yang 2013 dibuka di bawahnya itu bermasalah. Tapi kalau yang bawah dibuka di atas, ya 2003 dibuka di 2013 itu nggak bermasalah. Karena di 2013 itu kita bisa pilih dokumennya akan disimpan dalam apa? Dalam doc atau dokumen, atau tulisan di atasnya kalau barusan buka namanya compatible, ya ada tulisan seperti ini. Jadi dia tulisannya seperti ini biasanya, compatible, terus ada seperti ini. Oh sorry, ini gini. Nah, misalkan namanya cinta. Di atasnya ya judulnya. Ini berarti dia masih, kalau tergantung dibuka di mana. Kalau dibuka di 2003 dia bisa menyesuaikan, di 2013 menyesuaikan. Itu hebatnya Microsoft Office yang 2013, ya. Kurang update itu 2013 nah ya. Karena sekarang udah 2015. Nanti waktu kamu nemu 2013 udah ganti 2015. Kasihan deh lo. Kalau sama komputer ini nggak ada kata apa ya, selalu telat kita ya. Nanti Windows udah Windows 8. Selalu berubah. Ini new ya. New ini untuk membuat yang baru tadi, hampir sama seperti tadi. Kemudian open ini untuk seperti melihat file-file yang barusan kita baca, kita buka ya. Di sini ada recent document, ada komputer. Ini gampang. Save juga jelas, ini untuk menyimpan komputer ya, untuk menyimpan file ada save as. Ini Bapak cuma menunjukkan aja. Kalau save as itu artinya baru ya. Ini artinya baru. Kalau save as itu pertama kali. Nanti ya Bapak cari dulu Najwa, soalnya Bapak nginstal itu waktu di Medan. Udah lama, jadi Bapak nggak bawa source-nya. Besok kalau ketemu source-nya di internet Bapak bawakan yuk. Semoga ada. Nah, ini ada jalan pintasnya. Ctrl plus S. Dia save ya. Jadi kalau misalkan mau nge-save itu bisa Ctrl plus S. Kemudian print biasa untuk mencetak ya, print untuk mencetak. Ini ada gambar printernya.
Kemudian share ini untuk hampir seperti mailing ya. Jadi dia bisa langsung di-share ke orang, invite people, tapi syaratnya adalah terkoneksi, misalnya secara lokal. Jadi kalau dia dalam kantor itu biasanya internetnya berhubungan antar ruangan. Itu bisa invite people, kemudian bisa email juga, bisa online, kemudian bisa diposting ke blog. Tadi yang hubungannya dengan mailing tadi. Ya. Kemudian export ini untuk mengekspor, artinya untuk merubah ekstensi atau bentuk dari Word ke PDF ya. Atau kita bisa rubah ke bentuk yang lain. Ini. Tapi biasanya bentuknya dirubahnya ke PDF. Itu yang paling banyak sekarang digunakan. Surat lamaran sekarang rata-rata PDF. Kenapa ke PDF? Kalau Microsoft Word itu, kalau misalkan nanti beda versi, dia mau nggak kebuka, ya, nggak mau kebuka. Contoh tadi 2003 dibuka di 2013, mau tidak terbuka. Tapi kalau kita sendnya dalam bentuk PDF itu aman, ya. Kalau dia punya PDF reader, pasti dia bisa terbuka seperti itu. Jadi nanti kalian kedepannya kalau kirim surat lamaran, kirim kurikulum vitae itu harus dianjurkan memakai ekstensi PDF ya. Jadi bisa langsung di save di PDF. Ini akunnya ya. Ini akunnya produknya. Padahal pakai crack juga ya, nggak asli. Nah, ini option ini di dalamnya ada beberapa menu ya. Di dalam option ada beberapa menu. Nah, disinilah kok kita mengatur berbagai settingan dalam Microsoft Word kita. Jadi sekali kita men-setting ini, maka ketika kita membuka sebuah halaman baru Word, dia akan sama settingannya. Misalkan username-nya ini Yahya kan. Nanti bisa aja kamu ganti lain. Misalkan nama kamu, misalkan Nuri. Oh, nanti berganti. Jadi setiap ada file, ketika diklik kanan properties, siapa yang nulis namanya Nuri gitu. Kemudian ada yang paling sering dipakai di advance. Ini ya. Ini bahasa, mengatur bahasa. Ini mengatur bahasa. Kemudian proofing ini untuk mengecek grammar ya. Kemudian advance di dalamnya ada pengaturan, misalkan pengaturan ruler atau bandurinya. Ruler itu ini nih. Kalau yang ada penggaris di sini. Nah, ini kan bisa dihilangkan. Itu di advance ada. Kemudian ada Microsoft Word yang pinggirannya itu ada batasnya kiri kanannya. Nah, namanya boundary. Nah, boundary itu bisa dihilangkan, bisa dimunculkan, ada di advance. Jadi kalau kalian bingung sesuatu, semuanya ada di advance, ada di setting option ini. Jangan bingung ya. Kalau ada masalah dengan Word kalian, semua sumbernya ada di sini, di option ini, di pilihan. Nah, kalau di klik close, dia akan tertutup seperti ini. Ya. Ketika kalian klik close, dia akan tertutup. Kemudian kalian harus klik lagi dari file. Nah, ini untuk menu bar file. Ini menu bar file, ketika diklik, maka di situ akan muncul beberapa format. Ini sudah dibahas kemarin, ya. Ada clipboard, ada font, ya, ada copy untuk menyalin teks, ya, untuk menyalin teks. Kemudian ada cut itu menyalin tapi sekaligus menghilangkan dari teks aslinya. Kemudian paste itu adalah langkah setelah kita memakai copy atau cut. Jadi paste itu artinya meletakkan kembali. Mau diletakkan di mana yang kita copy atau kita cut tadi.
Nah, format Painter ini gunanya untuk mengcopy tapi hanya formatnya saja, ya. Ini jelas. Font ini artinya huruf, ya. Font itu huruf. Huruf. Huruf atau angka. Jadi di sini bisa memilih jenis hurufnya apa. Kemarin Bapak udah jelaskan ada Times New Roman. Yang paling umum itu kalau kita resmi itu Times New Roman 12, ya. Kemudian ada Arial, ya. Arial itu besar jadi 11 seperti itu. Kemudian ini bold, kemarin sudah, ini Bapak ngulang aja, ini bold. Ini untuk menghitamkan, ya, kalau ada tulisan supaya bukan menghitamkan, untuk menggelapkan, ya. Kemudian I itu ada yang tahu I apa? Untuk italic, ya. Italic itu supaya miring. U itu dari underline. Jadi kalau ditanya Mas Natwa, BIU itu apa? Mbuh, pokoknya B itu jadi hitam. Enggak, jangan, ya. B itu bold. I itu italic, ya. Kemarin sudah. Bold, italic, kemudian U itu underline, ya. Harus ngerti. Cut itu potong. Jadi kalau misalkan ada syuting salah, ayo, Bapak kan dulu bintang film, jadi sering acting gitu kan, salah acting, cut terus dari awal sampai akhir. Makanya nggak tampil filmnya. Terus copy, ya. Wajah kamu copy paste banget sih dari pacar kamu misalkan. Berarti kamu muka jodoh ya, gitu. Kalau berjodoh itu mukanya mirip katanya. Padahal pacarnya jelek gitu. Berarti sama-sama jelek. Copy, kan saya ngomong, anak bapak itu seperti bapak, sama-sama imut, copy pastenya bapak. Nah itu. Hahaha. Kalau screenshot yang dipencet itu FN. Ya, FN dipencet sama insertnya di atasnya. Di atas laptop itu ada insert sama print screen. Nanti Bapak tunjukin ya. Itu namanya screenshot. Kok di Android beda-beda. Nah, ada paragraf. Ini untuk mengatur paragraf. Ini namanya bullet and numbering, ya. Ingat aja kalau bullet and numbering itu gampang, ya. Bullet and numbering. Jadi dia seperti ondol-ondol misalkan, seperti ini. Ini namanya bullet. Kalau numbering contohnya 1 A 2 X seperti itu. Ini namanya ini numbering, ini bullet, ya. Ingat aja, bullet. Oh, yang bulat-bulat itu seperti simbol. Biasanya kita kalau bahan-bahan membuat rendang jengkol adalah jengkol misalkan, santan misalkan, merica, seperti itu kan, menulis data yang berstep-step. Itu bullet and numbering. Ada di sini, ada di ini. Bapak pengen banget rendang jengkol, aduh. Hanya contohnya yang itu. Jelas dong, Bapak pinter masak. Semua pekerjaan wanita Bapak bisa, kecuali melahirkan dan menyusui. Ngecat genteng juga pintar.
Babat rumput apa lagi? Lagi babat perasaan sih ya, iyalah. Gombal. Ya, bener ya traktir ya, Neng. Nanti bapak datang makannya banyak, kamu kabur, kamu bayar. Ya, ini paragraf. Kemudian ini bullet and numbering. Terus ini untuk mengatur eh, rata kiri, rata kanan, ya. Kalau rata kiri left, rata kanan right, ya. Kemudian center itu tengah-tengah. Kemudian rata kiri kanan namanya justify. Just. Oh ya? Aduh, Bapak harusnya ikut itu lomba makan jengkol. Menang Bapak. Sekulit-kulitnya hayu. Habis itu minum karbol biar nggak bau. Bapak kalau makan jengkol sama istri nggak boleh nyium kan? Tidur luar katanya. Kan kejam. Istri Bapak nggak suka jengkol, nggak suka pete. Jadi Bapak tersiksa. Neng Azah ngajarin nggak bener. Nampak kali sering nyolongin selimut orang. Terus ini untuk stylenya, ya. Style itu artinya kalau kita bikin paragraf baru, itu biasanya judulnya itu bisa otomatis kita buat ke daftar isi, ya. Syaratnya kita mengikuti style. Jadi misalkan nih, kalau kita pakai normal itu semuanya akan sama. Biasanya orang pakai normal karena orang nggak ngerti, ya. Tapi kalau kita pakai style misalkan seperti ini. Ini buat kalian nanti kalau nulis-nulis skripsi ya, misalkan seperti ini. Oh, ada Bapak ini ngajar apa ngelawak ya? Kok chattingannya hahaha. Misalkan bab besar ya. Bab besar kalau bab baru bab 1. Pendahuluan. Nih. Misalkan seperti ini ya. Ah, misalkan bab 1 pendahuluan. Ini awal-awal di atas kertas ini, misalkan ini kertas nih. Ya. Ini misalkan kertas. Gimana bikin kotak ya? Oh, ini ya. Bapak biasa pakai kapur. Kayak ginian stres malan. Nah, ini kita klik di heading 1. Ya, heading 1 itu artinya dia tulisannya paling besar. Ya. Ini kita klik di sini, di heading 1. Kita nggak pakai normal ya. Kita pakai ini dulu. Klik di heading 1. Baru kita nulis bab 1 pendahuluan. Nah, untuk
heading 2 ini bawahnya lagi. Misalkan di sini. Biasanya tulisannya lebih kecil. Tadi kan 33, ini Bapak kasih misalkan 28. Jangan banyak-banyak, jangan mahal-mahal sama temen. Latar belakang. Nah, ini kan levelnya yang kedua. Maka ini kita pilih di heading 2. Itu gunanya. Kalau ada sub lagi nanti ada heading 3 atau subtitle. Nah, jadi nanti ada di dalam Microsoft Word tersebut di mana kita bisa membuat daftar isi secara otomatis tanpa harus melihat halaman berapa. Itu kalau kita pakai heading seperti ini. Jadi kalau kita nulis babnya banyak ya, terus kita nggak tahu halaman berapa, kalau kita pakai heading, pakai style ini, itu gampang sekali. Cuman banyak orang nggak ngerti ya. Banyak orang nggak memanfaatkan itu. Jadi dia pakai normal. Jadi ketika bikin daftar isi, bikin daftar isinya dulu, terus di scroll ke bawah. Oh, bab 1 halaman 1 dibuat manual seperti itu. Deso itu ya. Kalau yang udah ngerti sangat gampang membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu otomatis. Satu file, cukup satu file. Langsung otomatis, ya. Karena itu harus mengenali betul-betul. Segala sesuatu harus dikenali betul-betul. Kerja pun seperti itu. Kalau kalian misalkan merawat di sini merawat didik bayi, merawat ada akong, ya, ada mbah, ada kakek di sini, itu benar-benar dipahami sifatnya, perilakunya, maka kita akan gampang seperti itu. Semua seperti itu. Sudah? Oh, ini yang kemarin Ctrl F ya, Ctrl F. Kok kita mau nyari dokumen salah, harusnya tulisannya SMP Negeri 5. Kita udah terlanjur nulis 100 lembar SMP Negeri 1. Jangan manual dicari-cari. Pakai ini. Ctrl F. Ctrl titik F. Nanti akan muncul find and replace ya. Bapak lupa print screen. Find, ya, pakai D, Mas Naswa. Ya. Ya. Find, menemukan. Kalau find Vina itu baik. Yes, I'm fine. How are you, Naswa? Yes, I'm fine. Nah. I found you. Ya, saya menemukanmu. Dari find ya. Replace artinya merubah, mengganti, ya. Jadi setelah kita temukan, kita rubah, nanti bisa diganti otomatis. Ya. Jangan bahasa Jawa, Neng Azah. Ada yang nggak ngerti bahasa Jawa. Nah, untuk insert yang tadi memasukkan, ya, itu pilihannya ini. Nih, insert. Kenapa Bapak sebut memasukkan tadi? Ini contohnya. Kita bisa memasukkan gambar, kita bisa masukkan online picture, atau kita bisa memasukkan bentuk, ya. Kemudian bisa memasukkan smart art itu seperti tabel-tabel, ya. Ini bagus sekali untuk membuat misalkan struktur organisasi, ya. Di dalam Microsoft Office itu ada namanya Microsoft Visio Draw. Microsoft Visio Draw itu bisa membantu kita membuat flowchart atau diagram. Kalau di kantor-kantor lurah itu kan ada, ya, diagram. Misalkan, oh ini Pak Lurah. Kalau di kelas misalkan, oh, ketua kelasnya siapa. Kalau di kantor lurah seperti itu. Seperti ini. Itu kita bisa pakai smart art, ya.
seperti ini. Kalau membuat pakai Word manual capek kali, ya. Atau di dalam Microsoft Word itu kalau kalian nginstalnya lengkap ada namanya Microsoft Visio Draw. Itu untuk khusus membuat bagan-bagan seperti ini. Tapi di Visio Draw itu tidak apa ya? Di Visio Draw itu bentuknya hanya kotak-kotak saja, nggak cantik. Kalau Smart Art ini cantik dia, ada warna-warnanya, bentuknya pun cantik. Ya. Kalau bisa di-download, kalau belum kalian tidak install bisa di-download. Itu gratis. Namanya Microsoft Visio Draw. Tergantung versi Microsoft. Kalau misalkan Mas Naswa tadi 2010, berarti Microsoft Visio Draw 2010. Tinggal dicari laptopnya bitnya berapa. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Taunya dari mana bit-bitnya? Dari My Computer, ya. Ini untuk ini Smart Art ini pengganti dari Visio Draw, ya. Nah, kemudian ini untuk memasukkan header dan footer. Header dan footer ada di sini. Kemudian memasukkan halaman, page number, itu juga ada di sini. Bapak belum masuk satu persatu ya. Nanti kalau udah bab itu baru Bapak, ini masih global saja. Jadi insert itu isinya adalah berbagai sumber yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah teks. Ada di sini. Satu persatu kita harus tahu. Header itu catatan atas, catatan bawah. Ini supaya cantik ya, supaya cantik apa yang kita buat ya, suratnya supaya nggak seperti yang lain-lain, bisa kasih header. Nah. Footer itu catatan bawah, catatan kaki di bawah dia. Kalau header di atas, head ya, ada tulisan head itu kepala, foot itu kaki. Page number artinya itu halaman. Di page number itu kita bisa mengatur halamannya mau di atas, di bawah, ya, di tengah, ya. Ini memasukkan angka word art. Ini bisa memasukkan angka di sini. Kemudian bisa memasukkan tanda tangan juga dan waktu juga, ya. Kemudian kalau anak matematika bisa memasukkan equation, ya, banyak simbol-simbol. Terus bisa memasukkan video di sini. Pokoknya apa yang bisa dimasukkan ya. Jangan ayam kalian masukkan sini. Nah, screenshot tadi yang tanya print screen tadi ya. Kemudian kalau desain ini berhubungan dengan hampir sama seperti ketika kita membuka dokumen pertama kali. Ada beberapa desain ya. Jadi berkaitan dengan dokumen formatting atau format dokumennya akan seperti apa. Kemudian backgroundnya juga seperti ini, sederhana, cuman 2 di dalam desain ini. Ini bisa tulisannya bisa miring ke kiri ke kanan pakai watermark. Kemudian halamannya bisa berwarna pakai page color atau pinggirannya kita warnain, namanya page border. Jadi dia bisa mendesain tampilan kertas kita itu akan seperti apa, ya. Ini pakai desain. Kemudian nah, ini yang tadi sebut margin, ya. Margin itu untuk kalau kita membuat dokumen, kita mengatur berapa rata kiri kanannya. Nah, untuk di Indonesia itu paling normal adalah
ya, sebelah kiri itu biasanya kita pakai misalkan 3,14 atau 17. Pokoknya 3, sekian ya. Gunanya apa? Nanti Bapak jelaskan. Kanan biasanya 3, atas 3, bawah 3. Tapi setiap dokumen itu tergantung dengan permintaan ya. Normalnya seperti ini biasanya untuk skripsi-skripsi. Kenapa disebut ini dilebihkan 0,17 ini untuk waktu kita jilid ya. Kita jilid kan dia perlu lebih sebelah kirinya. Kan kita kalau membuka buku kan ke sebelah kiri kan. Nah, jadi sebelah kirinya dilebihkan. Supaya waktu dijilid, di staples, waktu di hektar itu ada nggak terlalu mepet waktu dibuka. Makanya di sebelah kiri lebih banyak. Tapi kalau dokumennya itu nggak mau dibuka ya, itu bisa disamakan semua 3 ya. Rata kiri kanan. Nah, kalau di sini tidak ada yang kalian ini, kalau kita pencet margin akan otomatis. Kalau tidak ada kita bisa pencet custom margin. Nah, jadi ini penjelasannya. Ya. Ini penjelasannya bisa dibuka di modul. Nih. Jadi kalau custom margin tadi diklik akan keluar seperti ini. Top itu atas. Ini atas ya. Jadi seperti ini. Saya mau jadi artis top Indonesia. Kan ada yang teman-teman dari BMI yang jadi artis ya. Siapa namanya? Yang Bapak pernah lihat itu videonya. Yang pinter nyanyi Mai siapa ya? Lupa. Prista. Bukan, dari M deh rasanya Iya, Maria Isma betul. Ayu Ting Ting pula. Oke. Kayaknya waktunya udah mau habis ya. Kita akan lanjutkan besok saja. Besok kita masih ketemu kan? Karena ini materinya masih ada banyak, beberapa slide belum selesai. Jadi untuk malam ini kita sudahi dulu acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa besok malam lagi. Ya, jadi ceritanya bersambung. Iya, minggu ini ada 3 kali pertemuan, Pak. Iya, Bapak pun mabok berturut-turut. Oke ya, besok kita sampai jumpa besok malam. Kita lanjutkan materinya lagi. Nanti ada tugas. Tugasnya nanti ngetiknya boleh dengan Android ya. Nanti dikumpul. Tugasnya nggak sekarang tapi. Tugasnya nggak sekarang. Gampang tugasnya, cuma ngetik kok. Ngetik surat cinta. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya semua ya. Untuk Mas Najwa, untuk Raini, Neng Azah yang ngechat ataupun yang jadi pendengar setia, semoga nggak tidur di sana. Kalau tidur dosa lo. Besok gantian Bapak tidur, kalian yang di situ chatting.
Oh ya. Oke lah, kita sudahi malam ini. Selamat beristirahat. Hari ini nggak ada PR, ya. Capek nanti kebanyakan PR. Kasihan anak orang. PR-nya kapan-kapan. Oke ya. Selamat malam semuanya. Depi giliran nggak ada PR asik.